mengambil batu-batu besar dan melemparkannya dengan keras ke arah manusia. Dengan jumlah mereka yang banyak, mereka berhasil memaksa semua orang di lembah itu ke dalam posisi tak berdaya. Sial, semua binatang buas ini mendapatkan kembali kesadaran mereka. Lin Zong dan yang lainnya menghindari batu-batu raksasa itu. Mereka menatap kelompok kera api saat mereka menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Setelah Mu Chen memancing Raja Kera Api, mereka menambah kecepatan. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa kera api akan bangun secara berurutan. Saat ini, mereka terjebak di lokasi ini karena mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi pucat. Bagaimanapun, kualitas psikologis mereka tidak sebagus Lin Zong dan yang lainnya. Adegan ini membuat kaki mereka terasa sedikit lemas. Bersiaplah untuk menyerang. Lei Cheng berkata dengan suara yang dalam. Dia membawa tas di belakangnya. Cahaya zamrud terus menembus keluar dari dalam tas sementara aroma wangi dilepaskan ke udara. Lin Zong, bawa beberapa orang untuk menjaga mereka, jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka. Kata Lei Cheng. Bagaimanapun, mereka adalah veteran dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Namun, Tang Qianer dan yang lainnya hanyalah pemula tanpa pengalaman. Jika terjadi kecelakaan dan mereka tertangkap di antara kelompok kera api, mereka mungkin akan langsung tercabik-cabik. Ya, Lin Zong dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak mengolok-olok para siswa yang tidak punya nyali ini. Bagaimanapun, keberanian yang ditunjukkan oleh Mu Chen sebelumnya ketika dia memancing Raja Kera Api sendirian adalah sesuatu yang membuat mereka terpana. Mereka mengerti bahwa mereka mungkin akan mati hari ini jika bukan karena tindakan Mu Chen. Ayo pergi. Lei Cheng mencengkeram pedang panjangnya dan matanya menjadi serius. Energi spiritual yang kuat terpancar dan dia memimpin serangan ke arah kera api. Pedangnya berkelebat dan dia secara paksa membuka jalan. Tim badai petir mengikuti dari belakang. Tang Qianer dan yang lainnya berada di tengah dan dilindungi oleh mereka. Sekelompok orang mendorong energi spiritual mereka secara ekstrim dan cahaya pedang membentuk garis pertahanan. Itu memukul mundur kera api yang mencoba menerjang. Bang bang bang. Meskipun ada Lei Cheng, kultivator tahap rotasi spiritual tahap awal, yang memimpin tim, ada terlalu banyak kera api. Oleh karena itu, beberapa anggota tim badai petir terluka tak lama setelah mereka menyerang. Namun, mereka mengertakkan gigi dan menahannya saat darah segar terus mengalir ke lengan yang memegang pedang. Sialan. Lei Cheng membelah kera api menjadi dua. Namun, dia hanya bisa mengumpat saat banyak kera api menerjang. Dia perlahan-lahan mulai panik. Tampaknya mereka akan terkubur di dalam lembah ini hari ini. Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya menatap kera api yang ganas dengan ekspresi pucat. Namun, kera api tiba-tiba membuat keributan ketika mereka merasa putus asa di dalam hati mereka. Kera api sepertinya menyadari sesuatu yang menakutkan dan mereka mundur ke belakang sambil mengeluarkan teriakan ketakutan. Ada apa dengan semua ini? Lei Cheng dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub pemandangan ini. Tidak jauh dari situ, mereka melihat sosok anak laki-laki kurus tiba-tiba melompat keluar. Itu Mu Chen. Tang Qianer dan yang lainnya langsung menjadi sangat gembira ketika mereka melihat sosok yang tidak asing ini. Mereka tidak mengerti mengapa, tetapi kepercayaan diri yang diberikan yang terakhir jauh melampaui Lei Cheng bahkan ketika dia tidak sekuat Lei Cheng. Apa yang dia pegang di tangannya? Lin Zong dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas. Benda yang dipegang Mu Chen tampaknya menjadi sumber ketakutan bagi kera api di dekatnya. Itu adalah kepala. Lei Cheng tertegun. Matanya segera menunjukkan ekspresi tercengang dan dia menangis. Itu adalah kepala Raja Kera Api. Apa? Lin Zong dan yang lainnya terkejut. Kengerian mulai memenuhi mata mereka. Apakah Mu Chen benar-benar membunuh Raja Kera Api? Cepat. Saat mereka merasa ngeri, Mu Chen berteriak pada mereka pada saat yang sama. Dia mengangkat kepala Raja Kera Api dan kera api di dekatnya mundur ke belakang karena ketakutan. Di mata mereka, Raja Kera Pembakar adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Lalu, orang yang membunuh Raja Kera Api, seberapa kuatkah dia? Tanpa kebijaksanaan yang tajam, mereka tidak dapat berpikir jernih tentang hal ini. Mereka hanya bisa mengandalkan rasa takut yang mereka rasakan dari naluri mereka. Cepat dan lari. Lei Cheng bersukacita dan dia dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya. Dia memimpin kerumunan dan mempercepat untuk meninggalkan pengepungan kera api. Akhirnya, mereka berhasil mencapai sisi Mu Chen. Saat mereka mendekat, mereka dapat melihat dengan jelas kepala jelek yang terus-menerus meneteskan darah. Itu memang kepala Raja Kera Api. Lei Cheng dan yang lainnya saling bertukar tatapan. Mereka bisa melihat keterkejutan di dalam mata mereka. Bagaimana mungkin Mu Chen melakukannya? Mu Chen tidak peduli dengan pikiran mereka dan membawa mereka keluar dari lembah dengan cepat. Kemudian,
dia meletakkan kepala Raja Kera Api di luar lembah dan menakut-nakuti kera api, sehingga mereka tidak berani keluar. Sekelompok orang itu berbalik dan bergegas pergi dengan ganas baru setelah mereka jauh dari lembah, mereka jatuh kelelahan. Bahkan Lei Cheng terengah-engah dan tubuhnya dipenuhi keringat. Mu Chen juga duduk di bawah pohon. Rasanya tulang-tulangnya hampir patah. Kali ini cukup menakutkan, dia hampir mati. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Qianer berjalan di samping Mu Chen. Matanya yang indah menatap anak laki-laki itu. Jelas sekali bahwa orang ini telah memberinya banyak kejutan hari ini. Aku baik-baik saja. Mu Chen tersenyum dan dia mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan bahwa Lei Cheng dan yang lainnya tercengang saat mereka menatapnya. Jelas terlihat bahwa mereka belum pulih dari keterkejutan karena Mu Chen telah menyelamatkan mereka menggunakan kepala Raja Kera Api. Berhenti Mena, aku hanya beruntung. Aku masih belum memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Kera Api. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya kemudian, dia berbalik dan menatap Lei Cheng sambil tersenyum, namun, kakak Lei Cheng, tugasnya sudah selesai. Kita harus membagi rampasan sekarang, kan? Haha. Ketika Lei Cheng mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa mainnya. Dia menurunkan tas di belakangnya dan membukanya. Cahaya zamrud yang menyilaukan mengalir keluar seketika bersama dengan aroma yang kental, yang membuat mata semua orang berbinar. Mu Chen juga menatap jadet esens fruit yang bulat dan berair di dalam tas. Senyum puas muncul di wajahnya. Setidaknya dia tidak kalah setelah cobaan yang melelahkan ini. Bab 33 kembali ke perkemahan. Tas itu terbentang di tanah dan cahaya zamrud yang menyilaukan terpancar darinya. Setiap jadet esens fruit yang berwarna jadet berbentuk bulat dan berkilau. Aroma yang tak tertahankan membuat mereka semua menelan ludah sambil menatapnya dengan penuh semangat. Ada total 30 buah esensi lelah. Awalnya, kita seharusnya mendapatkan lebih banyak, tapi Raja Kera Api menyia-nyiakan banyak jadet esens fruit. Lei tersenyum dan memisahkan 15 buah esensi yang letih. Dia berkata, adik laki-laki Mu Chen. Meskipun Anda mengatakan bahwa Anda hanya akan mengambil 30%, itu semua berkat Anda mengenai masalah hari ini. Kamu berhak mendapatkan 15 buah esensi lelah ini. Kami tidak bisa serakah setelah semua pekerjaan yang telah Anda lakukan. Kita hanya harus melakukan 30% seperti yang kita sepakati. Baiklah, kalau begitu terima kasih, kakak Lei Cheng. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak, tetapi dia memperhatikan ekspresi tegas yang dimiliki Lei Cheng. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya dan tidak bersikap sok saat dia menerima 15 buah esensi lelah. Kemudian, dia melihat ke arah Mo Ling dan yang lainnya, yang menatapnya, dan berkata, kalian juga bekerja keras. Mari kita minta semua orang mengambil satu buah esensi letih, tidak apa-apa. Hehe. Mo Ling dan yang lainnya tidak bisa menahan Sen, bahkan Jiang Li dan Teng Yong memiliki wajah yang emosional. Saat mereka mendapatkan buah esensi lelah dari Mu Chen, wajah mereka memerah seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Jadi, mereka hanya bisa terus menyeringai. Yo, kamu juga punya satu. Mu Chen menyerahkan buah esensi lelah kepada Tang Qianer. Gadis itu melepaskan senyuman manis saat dia memegang jadet esens fruit. Ketika Mu Chen selesai membagikan 15 buah esensi lelah, dia masih memiliki 6 buah yang tersisa di tangannya, bahkan dia tidak bisa menahannya dan menyeringai sambil menatap jadet esens yang dingin dan seperti batu giok. Dengan buah esensi letih ini, dia seharusnya bisa memadatkan segel kematian tanpa batas kedua, kan? Sekelompok orang beristirahat di hutan. Karena mereka kembali dengan hasil yang bermanfaat, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi gembira. Mereka juga menjadi lebih dekat satu sama lain. Mo Ling dan yang lainnya bahkan mengambil kesempatan untuk meminta bimbingan dari badai petir mengenai metode berburu binatang spiritual. Selain itu, Lin Zong dan yang lainnya bahkan berbagi beberapa pengalaman berbahaya yang mereka alami dalam petualangan mereka. Saat mereka mendengarkan, mata Mo Ling dan yang lainnya berbinar seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mu Chen memperhatikan suasana yang harmonis dan tersenyum pada saat ini. Lei Cheng berjalan dengan sebotol minuman keras dan menyodorkannya ke arah Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana? Bisakah kamu minum? Mu Chen tidak cocok dengan barang di dalam botol. Namun, dia tidak menolak dan meminumnya. Perasaan pedas membuat wajah bocah tampan itu memerah dan dia terbatuk beberapa kali. Jangan minum sebanyak itu. Melihat ini, Tang Qianer buru-buru menepuk punggung Mu Chen dan berkata dengan nada mencela. Ohoho, aku telah bertemu banyak pemuda selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah bertemu yang sehebat adik Mu Chen. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang bermain-main dengan tim badai petir. Lei Cheng bercanda sambil berkata, ayahnya adalah penguasa wilayahmu.
Pamanmu tidak akan memaafkanmu jika kamu menyeretnya menjadi seorang petualang. Tang Qianer mengedipkan mata ke arah Lei Cheng dan berkata dengan masam. Penguasa wilayahmu. Lei Cheng tertegun. Dia segera menatap Mu Chen dengan heran, jadi adik laki-laki Mu Chen adalah tuan muda wilayahmu. Itu adalah sebuah kekeliruan. Ohoho, saya pernah mengikuti kakak laki-laki saya dan bertemu dengan tuan wilayahmu sebelumnya. Sungguh, angsa liar tidak akan pernah bertelur jinak. Mu Chen memelototi Tang Qianer saat gadis itu menjulurkan lidahnya. Dia hanya menyebutkannya karena dia tidak memikirkannya dengan hati-hati. Adik laki-laki Mu Chen, kami akan tinggal di lapangan spiritual utara untuk sementara waktu. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kali ini, kami berhutang budi padamu. Kata Lei Cheng. Kakak Lei, tidak perlu sesopan ini. Secara alami, saya harus memberikan yang terbaik karena kita bekerja sama. Mu Chen tersenyum dan berkata, kerja sama adalah kerja sama, namun, juga benar bahwa Anda telah menyelamatkan kami, tim badai petir. Lei Cheng berkata dengan serius. Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, namun, dia memiliki pendapat yang lebih baik tentang pria yang lugas dan kekar ini. Setelah mereka mengobrol beberapa saat, warna langit berangsur-angsur menjadi gelap ketika Mu Chen menyadari hal ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada tim badai petir bersama Tang Qianer dan yang lainnya. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke arah kamp. Sepanjang jalan, Mo Ling dan yang lainnya masih tenggelam dalam kegembiraan meskipun mereka berada dalam situasi berbahaya hari ini. Momen emosional setelah bahaya membuat mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus berbicara tentang pertempuran sengit di dalam lembah. Mu Chen tidak merasakan apa-apa tentang kegembiraan yang mereka bicarakan. Bagaimanapun, dia telah mengalami hal ini berkali-kali di jalan spiritual. Oleh karena itu, dia mampu menjaga ketenangan hati saat menghadapi situasi seperti ini. Karena tidak ada banyak rintangan dalam perjalanan pulang, mereka sampai di lokasi yang dekat dengan perkemahan setelah setengah jam. Para pemuda semua menghela nafas lega ketika mereka melihat kamp di kejauhan. Mu Chen menatap ke arah kamp dan mengerutkan kening. Ini karena selusin sosok berada di pintu masuk hutan. Sosok yang paling utama cukup dikenalnya, yaitu Liu Yang dan Chen Tong. Jelas bahwa orang-orang di belakang orang-orang yang tersenyum ini semuanya adalah siswa cabang barat. Itu Chen Tong dan beberapa orang lainnya. Mo Ling terkejut ketika dia melihat Liu Yang dan murid-murid lainnya. Wajahnya segera berubah menjadi jijik. Mu Chen, sepertinya mereka datang untukmu. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya menemukan kelompok Chen Tong, kelompok lain juga memperhatikan kelompok yang kembali. Ekspresi jahat muncul seketika di wajah mereka dan mereka mencegat Mu Chen dan yang lainnya. Chen Tong, apa yang kalian lakukan? Mo Ling mengerutkan kening ketika dia menyadari hal ini. Oh, tidak ada, saya hanya ingin berbicara dengannya sebentar. Mo Ling, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya kamu tidak ikut campur, oke? Jika Anda menyinggung saudara Liu, Anda akan mengalami waktu yang tidak menyenangkan juga. Chen Tong tertawa. Saudara Liu yang dibicarakan Chen Tong jelas adalah Liu Mubai. Ketika Mo Ling mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Jelas sekali bahwa dia takut pada Liu Mubai. Jiang Li, Teng Yong, kalian berdua bisa pergi juga. Aku tahu kalian menyimpan dendam dengan Mu Chen, kami akan membantumu melampiaskan perasaanmu. Chen Tong menatap saat dia berbicara kepada Jiang Li dan Teng Yong. Dia menghitungnya dengan cukup akurat. Selain Tang Qianer, orang lain tidak mengenal Mu Chen. Selain itu, Jiang Li dan Teng Yong sama-sama tidak menyukai Mu Chen, jadi mereka pasti tidak akan membantunya. Namun, tepat ketika dia yakin bahwa dia telah menghitung situasinya dengan akurat, Jiang Li dan yang lainnya hanya menatapnya dengan dingin. Mereka tidak menunjukkan jejak untuk pergi dan malah mengeluarkan cibiran. Jika Anda ingin menyakiti saudaramu, Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu. Meskipun Jiang Li dan Teng Yong tidak menyukai Mu Chen sebelumnya, masalah hari ini benar-benar mengubah pendapat mereka tentang dia. Mu Chen tidak hanya menyelamatkan mereka, tindakannya di lembah benar-benar membuat orang-orang yang sombong ini menghormatinya. Kebencian yang mereka miliki terhadapnya telah lenyap. Oleh karena itu, mereka tidak merasakan beban psikologis sedikit pun saat memanggilnya saudaramu. Kamu, Chen Tong dan yang lainnya tertegun. Wajah mereka langsung berubah menjadi muram saat mereka menatap dengan jahat ke arah Mo Ling dan yang lainnya, yang melindungi Mu Chen. Mereka merasa tidak percaya. Mengapa para siswa lama ini begitu protektif terhadap pendatang baru kelas surga cabang timur? Mu Chen memperhatikan pemandangan itu tanpa terganggu dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menepuk pundak Jiang Li dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa terhadap Chen Tong dan Liu. Yang sikap mengabaikan ini membuat wajah Chen Tong menjadi jijik. Dia mengeluarkan tangisan pelan, kamu ingin pergi. Kamu bertindak terlalu sombong.
Tangannya terulur lurus ke arah kerah Mu Chen begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Swoosh! Namun, ketika dia mengambil tindakan terhadap Mu Chen, hawa dingin melewati mata Mu Chen. Mu Chen membalikkan tangannya dan cahaya hitam menyala. Sebelum tangan Chen Tong menyentuh kerah bajunya, belati hitam berdarah sudah muncul di sebelah tenggorokan Chen Tong. Rasa dingin yang keluar dari tenggorokannya membuat pupil mata Chen Tong berkontraksi dengan keras. Dia bergidik dan mengertakkan gigi saat dia berkata, "Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak percaya bahwa aku akan membunuhmu?" Mu Chen berkata dengan lembut sambil menatap Chen Tong. Meskipun kata-kata Mu Chen ringan, Chen Tong dan yang lainnya semua merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ini adalah niat membunuh yang sebenarnya. Para pemuda di belakang Chen Tong terpana oleh mata hitam tanpa emosi dari Mu Chen. Mereka takut dan tidak berani berbicara. "Apa yang kamu lakukan?" Sebuah suara yang dalam memecah keheningan dan banyak pemuda buru-buru mereka melihat Guru Mo menatap tajam ke arah mereka di dekatnya. Guru Mo, Mo Ling dan yang lainnya segera membungkuk ketika mereka melihat. Ketika Mu Chen melihat Guru Mo, dia menarik belatinya. Senyuman lembut muncul kembali di wajah tampannya. "Saat Anda melihatnya, sepertinya dia tidak berbahaya." "Guru Mo, Mu Chen ingin membunuhku." Chen Tong menatap Mu Chen dengan wajah memerah. "Kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak melihatnya sama sekali?" Guru Mo melirik Chen Tong sambil berkata dengan lemah. Chen Tong terkejut dan dia dengan pahit menyentuh hidungnya. Kemudian, dia memelototi Mu Chen dengan tajam dan membawa semua orang pergi dengan ekspresi tertekan. "Kalian semua harus kembali ke kamp juga." Guru Mo mengatakan ini kepada Mo Ling, Tang Qianer dan yang lainnya. Yang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum pergi satu demi satu. Setelah melihat mereka pergi, Guru Mo berjalan ke arah Mu Chen. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia menatap wajah lembut anak laki-laki itu. Dia berkata, "Nak, kamu benar-benar berani melakukan hal yang berbahaya dengan tim petualang." "Guru Mo, Anda tahu apa yang kami lakukan?" Mu Chen sedikit tertegun saat dia bertanya. "Setelah Tan Qingshan kembali dan memberi tahu saya segera bergegas namun, saya tidak muncul, tapi saya telah menyaksikan tindakan Anda." Guru Mo menatap Mu Chen sementara dia sedikit kewalahan. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Mu Chen ketika dia melihat Mu Chen memikat Raja Kera Api. Namun, siapa sangka bahwa anak itu benar-benar akan memancing naga macan kumbang bertanduk perak. Tindakan memancing harimau untuk memakan serigala ini bahkan membuatnya menghela nafas kagum. "Jadi Guru Mo diam-diam melindungiku. Jika saya tahu itu lebih awal, saya tidak perlu diburu tanpa daya." Mu Chen berkata tanpa daya. Jika mereka tahu bahwa kultivator tahap roh melindunginya secara rahasia, siapa yang mau berlarian di sekitar hutan saat dikejar? "Ya ampun, kamu." Guru Mo tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mu Chen cukup berhati-hati meskipun dia masih cukup muda. Dia pasti telah bekerja sama dengan tim badai petir karena dia yakin bahwa pihak lain tidak akan berani melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka. "Lupakan saja, senang sekali kau sudah kembali. Mari kita kembali ke kamp terlebih dahulu." Guru Mo melambaikan tangannya dan berbalik ke arah kamp. Mu Chen mengikutinya sambil tersenyum. Keduanya melewati hutan dan memasuki kamp. Mu Chen segera menyapu sekilas ke sekeliling kamp ketika dia masuk. Dia tiba-tiba menatap selusin sosok kekar di dekat kamp. Aura kuat dan tidak menyenangkan yang datang dari sosok-sosok itu menunjukkan bahwa mereka adalah individu biasa. "Ini." Guru Mo juga mengerutkan kening saat dia menatap tim yang tidak dikenalnya. Kemudian, dia memperhatikan lencana di dada orang-orang ini dan bergumam, "Ini orang-orang dari wilayah Liu. Apa yang mereka rencanakan dengan datang ke sini?" Bab 34 Liu Ming. Sekelompok orang asing yang muncul di dalam perkemahan secara alami akan menarik perhatian banyak siswa namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Aura tidak menyenangkan yang terpancar dari tubuh mereka membuat para pemuda dan pemudi itu sedikit takut. Orang-orang dari wilayah Liu. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap orang-orang yang tidak dikenalnya ini. Mengapa orang-orang ini berlari ke medan spiritual utara? Jelas bahwa Guru Mo juga bingung. Dia perlahan berjalan menuju kelompok itu dan seorang pria parubaya melangkah maju. Dia memborgol tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Tentunya, ini pasti Guru Mo dari Akademi Spiritual Utara. Liu Ming dari wilayah Liu. Saya minta maaf karena datang ke sini tanpa diundang, tapi saya harap Anda akan memaafkan saya." "Oh, jadi ini adalah guru ketiga dari wilayah Liu, Liu Ming." Guru Mo tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. "Bagaimana mungkin saya membiarkan Guru Mo memanggil saya seperti ini, itu hanya rumor yang disebabkan oleh orang luar." Pria parubaya itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan tetap merendah. "Liu Ming, tuan ketiga dari wilayah Liu, ya."
Di belakang Guru Mo, Mu Chen melirik pria parubaya itu lagi. Yang terakhir ini sedikit kurus, namun dia tampak kuat. Selain itu, dia memiliki sepasang tangan seperti cakar. Saat ini, wajah kurus itu dipenuhi dengan senyuman. Mu Chen tidak asing dengan nama itu, Liu Ming. Dia sudah sering mendengarnya dari ayahnya dan Paman Zhou. Orang ini adalah saudara kembar yang lebih muda dari penguasa wilayah Liu, Liu Qingtian dan juga tangan kanannya. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap roh. Selain itu, dia dianggap sebagai sosok yang relatif terkenal di alam spiritual utara. Kalian. Guru Mo menatap kelompok yang dipimpin oleh Liu Ming, yang tidak cocok dengan suasana di sekitar kamp. Dia memiliki ekspresi yang sedikit tidak senang. Bagaimanapun, tempat ini adalah lokasi pelatihan bagi para siswa. Dengan adanya orang-orang yang tidak menyenangkan di sekitar sini, mungkin akan mengganggu latihan para siswa. Guru Mo, paman ketiga saya saat ini sedang dalam misi. Dia menyadari bahwa Liu Yang dan saya ada di sini, jadi dia datang untuk menemui kami. Dia tidak berniat untuk mengganggu kami. Di belakang Liu Ming, Liu Mubai memberikan sedikit senyum saat dia berbicara. Misi. Liu Ming menghela nafas. Kami, wilayah Liu, memiliki barang penting yang dicuri oleh kelompok pembantaian darah saat kami membawanya kembali. Meskipun kami, wilayah Liu, berhasil mengepung mereka dan memusnahkan mereka, Kapten, kelompok pembantaian darah, Suetu, masih melarikan diri. Dia melarikan diri ke medan spiritual utara di bawah pengejaran kami, jadi kami datang ke sini kali ini untuk menangkapnya. Suetu. Mendengar nama ini, Guru Mo mengerutkan dia adalah orang yang sangat kejam di alam spiritual utara. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang mati di tangannya. Jika orang jahat ini memasuki alam rohani utara, bukankah itu akan menjadi ancaman bagi para siswa yang berlatih di sini? Tim petualang dan petualang yang taat hukum lainnya akan takut pada Akademi Spiritual Utara. Dengan demikian, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang berlebihan pada para siswa ini. Namun, orang jahat ini tidak akan ragu sama sekali. Selama mereka membuatnya tidak bahagia, dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. Ohoho, ya, kali ini, kami datang ke sini karena kami ingin memberitahu Guru Mo juga. Cobalah dan biarkan para siswa lebih berhati-hati, sehingga tidak ada hal yang tidak menyenangkan yang akan terjadi. Lagi pula, semua orang tahu betapa gilanya orang itu. Saat Mu Chen berdiri di samping Guru Mo, dia secara alami mendengar ini dan sedikit terkejut. Jelas, dia pernah mendengar nama Blood Slaughter Group sebelumnya. Itu adalah nama yang sangat kejam. Namun, orang-orang ini bukanlah orang bodoh, mengapa mereka berani mengganggu wilayah Liu? Tampaknya orang-orang itu mencuri sesuatu yang luar biasa dari mereka. Jika tidak, mengapa wilayah Liu begitu marah? Mereka tidak hanya membantai kelompok pembantai darah, mereka bahkan menyebabkan Suetu melarikan diri ke tempat ini. Tuan ketiga Liu, barang apa yang dicuri oleh kelompok pembantai darah dari wilayah Liu? Anda benar-benar akan mengerahkan pasukan sebanyak ini untuk itu? Mata Mu Chen berkedip. Dia tiba-tiba bertanya seolah-olah dia naif. Pertanyaan bodoh semacam ini mengejutkan Liu Ming. Dia mengeluarkan tawa kecil dan berkata, adik laki-laki, aku tidak bisa memberitahumu ini. Mu Chen tersenyum sedikit di dalam hatinya, dia mengerti betapa pentingnya barang yang dicuri oleh Suetu. Mu Chen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan wilayah Mumu. Liu Mubai melirik Mu Chen dan berkata, Mu Chen. Ketika Liu Ming mendengar nama ini, dia tertegun. Matanya menyipit saat dia menatap Mu Chen dan berkata, jadi kamu adalah putra Mu Feng. Satu-satunya yang memperoleh kualifikasi untuk jalan spiritual di alam spiritual utara. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Ada banyak perselisihan antara wilayah Liu dan wilayah Mu. Bisa dikatakan mereka adalah musuh. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan reaksi Liu Ming. Ohoho, aku sudah lama mendengar namamu. Awalnya, saya pikir tempat untuk jalan spiritual adalah milik Mubai. Liu Ming tertawa kecil dan mengatakan ini. Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak menanggapi. Terima kasih telah memberitahu kami tentang masalah Suetu, kami akan berhati-hati. Melihat kata-kata Liu Ming ada sengatan di dalamnya, Guru Mo mengerutkan kening. Liu Ming pada akhirnya adalah sosok yang terkenal di alam spiritual utara, bagaimana dia bisa berbicara begitu kasar kepada seorang anak laki-laki. Guru Mo, kami ingin beristirahat di perkemahan malam ini, jadi kami berharap Guru Mo akan ohoho, meskipun Guru Si sudah menerimanya, saya masih merasa bahwa Guru Mo juga harus menerimanya. Tentu saja, kami akan menjaga keamanan kamp malam ini dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Liu Ming dengan cepat berkata. Ketika Guru Mo mendengar ini, dia merenung sejenak. Karena Guru Si sudah menerimanya, maka tidak akan cukup terhormat jika dia menolak.
Dia segera mengangguk dan membawa Liu Ming untuk mengatur tempat. Saya mendengar dari Chen Tong sebelumnya bahwa Anda ingin membunuhnya. Melihat Mu Chen berencana untuk pergi, Liu Mubai tiba-tiba berteriak samar. Mu Chen memiringkan kepalanya dan melirik Liu Mubai sejenak. Dia tersenyum dan berkata, kepada orang-orang yang datang untuk menggangguku, aku tidak tahu bagaimana harus berbelas kasihan pada mereka. Jika Anda menikmatinya, Anda bisa datang sendiri kepada saya. Tetapi jika Anda mengizinkan anjing-anjing Anda datang lagi, saya tidak keberatan untuk memberi mereka pelajaran. Liu Mubai menatap dingin ke arah Mu Chen saat Mu Chen tersenyum dan bertukar tatapan. Jika saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi akan menguji seberapa kuat Anda, seseorang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Liu Mubai menatap Mu Chen dalam-dalam. Kemudian, dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika Mu Chen melihat ini, dia juga tersenyum kemudian, dia berbalik dan menuju ke kamp untuk siswa cabang timur. Melihat dia berjalan mendekat, Tang Qianer mencibirkan bibirnya dan berkata, orang-orang dari wilayah Liu itu, apa yang bisa dibanggakan sekarang? Mereka masih bersikap sombong seperti ini ketika barang mereka dicuri. Dia selalu melihat ke arah sana. Karena itu, dia sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata pelit dari Liu Ming dan Liu Mubai. Karena mereka tidak bahagia, mereka membutuhkan tempat untuk melampiaskan perasaan mereka. Mu Chen tersenyum dan memberi isyarat kepada Tan Qingshan untuk datang. Setelah dia berjalan, dia diam-diam menyodorkan buah esensi lelah ke tangannya. Ini adalah bayaran untuk menyampaikan pesan. Mu Chen menepuk bahu Tan Qingshan saat dia linglung. Ini, apakah ini benar-benar untukku? Wajah Tan Qingshan memerah karena dia emosional. Ketika mereka kembali, Mo Ling dan yang lainnya berbicara tentang peristiwa di lembah kepadanya. Secara alami, Tan Qingshan menjadi iri ketika mereka semua memegang buah esensi lelah. Namun, dia tahu bahwa Mo Ling dan yang lainnya bekerja keras untuk mendapatkannya, jadi itulah mengapa mereka mendapatkannya. Dia hanya bisa menyalahkan kekuatannya sendiri karena dia tidak bisa ikut dengan mereka. Lingkungan keluarganya tidak begitu baik, dia tidak mampu membeli buah roh seperti buah esensi lelah. Buah esensi lelah yang diberikan Mu Chen kepadanya akan dapat menghemat banyak waktu untuk pelatihan. Jika Anda tidak menyampaikan kembali pesannya, kami tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti mereka dan melakukan tugas bersama mereka. Mu Chen tersenyum dan berkata, saudaramu, terima kasih. Tan Qingshan memegang buah esensi letih dan berkata dengan suara penuh penghargaan. Berlatihlah dengan baik sekarang. Mu Chen menggelengkan kepalanya setelah itu, dia menuju ke tendanya sendiri. Saat ini, dia hanya memiliki 5 buah esensi lelah. Dengan persiapan yang cukup, dia seharusnya bisa memadatkan segel kedua dari segel kematian tanpa batas kali ini, bukan? Ketika dia memikirkan hal ini, bahkan dengan ketenangannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Malam berangsur-angsur menyelimuti medan spiritual utara saat warna langit menjadi gelap, Kam menjadi cerah kembali dan sangat hidup. Namun, Mu Chen tidak keluar. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di dalam tendanya dengan mata terpejam. Dia mengedarkan seni pagoda agung dan cahaya hitam gelap bersinar di permukaan tubuhnya. Latihan yang tenang ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit kemudian, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan sebuah buah esensi lelah dari tangannya. Di bawah cahaya api yang redup, pantulan cahaya buah esensi yang letih sangat mempesona. Mu Chen menjilat mulutnya kemudian, dia membuka mulutnya dan langsung memasukkan jadet esens fruit ke dalam mulut ini. Selanjutnya, akhirnya tiba saatnya untuk memadatkan segel kedua untuk segel kematian tanpa batas. Bab 35 segel kematian tanpa batas kedua. Hong. Buah esensi lelah langsung larut ketika memasuki mulut Mu Chen dan rasa manis yang kental menyebar di dalamnya. Selanjutnya, energi spiritual murni mengalir keluar seperti air dan meresap ke dalam tubuh Mu Chen. Energi spiritual itu sangat kuat. Jadi, dia mengerucutkan bibirnya saat energi spiritual menyebabkan tubuh Mu Chen sedikit bergetar. Tanpa ragu sedikit pun, Mu Chen menumpuk 10 jarinya dan dengan cepat berganti di antara segel yang rumit. Saat segelnya berubah, energi spiritual yang kaya mulai mengembun di tengah telapak tangannya. Mu Chen selalu berusaha membentuk segel kematian tanpa batas kedua untuk sementara waktu sekarang meskipun dia tidak pernah berhasil, itu masih memungkinkannya untuk menjadi semakin terampil dalam metode kondensasi. Diresapi dengan cahaya hitam, energi spiritual hitam gelap hampir membungkus lengan Mu Chen sepenuhnya. Kepadatan energi spiritual bukanlah sesuatu yang biasanya bisa dicapai oleh Mu Chen. Mata Mu Chen tertuju pada energi spiritual yang mengembun di tengah telapak tangannya.
Cahaya hitam itu sepertinya membentuk pusaran air dan melahap energi spiritual di sekitarnya tanpa henti. Dia benar-benar fokus pada hal itu dan tidak berani terganggu sama sekali bagaimanapun. Ketika dia mencoba untuk memadatkannya secara normal, dia akan menggunakan energi spiritual yang bisa dia kendalikan. Bahkan jika itu gagal, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya. Namun, situasi saat ini benar-benar berbeda. Energi spiritual yang berasal dari buah esensi lelah membuat energi spiritual di dalam tubuh Mu Chen mencapai tingkat yang sangat padat. Jika dia gagal, serangan balik dari energi spiritual mungkin akan cukup merepotkan bagi Mu Chen. Dengu. Saat Mu Chen berkonsentrasi, cahaya hitam memadat lebih cepat. Dimungkinkan untuk melihat cahaya hitam perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk segel cahaya hitam. Kalian semua, masuklah. Mu Chen berteriak di dalam hatinya dan mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya dengan segenap kekuatannya itu mengalir tanpa henti ke dalam segel cahaya hitam. Kecepatan cahaya hitam yang memanjang meningkat lagi. Kira-kira 1 menit kemudian, cahaya hitam itu diam-diam ditarik kembali dan segel cahaya hitam muncul di atas bagian tengah tangan kiri Mu Chen. Dia akhirnya memadatkan segel kematian tanpa batas kedua. Mu Chen menatap segel kematian tanpa batas yang mengambang di atas bagian tengah telapak tangannya, tetapi dia tidak rileks sebaliknya, matanya menjadi semakin serius karena dia tahu bahwa berhasil membentuk segel kematian tanpa batas hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, dia harus menyerap kematian tanpa batas kedua ini ke dalam tubuhnya tapi ketika segel kematian tanpa batas ini memasuki tubuhnya, itu akan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Jika dia tidak berhati-hati, meridian di dalam tubuhnya akan hancur. Mu Chen telah menderita serangan balik yang kuat dari segel kematian tanpa batas ketika dia membentuk yang pertama. Dia mengerti bahwa serangan balik hanya akan lebih menakutkan ketika dia membentuk lebih banyak dari mereka. Bahkan seseorang seperti Guru Mo, yang berada di tingkat tahap roh, tidak dapat membentuk segel kematian tanpa batas yang ketiga. Meskipun kekuatan serangan balik akan meningkat berdasarkan kekuatan praktisi itu sendiri, dia masih bisa membedakan seberapa kuat serangan balik itu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan energi spiritual di dalam auranya mulai melonjak keluar itu membentuk selaput pelindung di sekitar meridian saat ia bersiap untuk dampak kekerasan. Ketika bagian dalam tubuhnya sepenuhnya siap, Mu Chen tidak ragu-ragu dan segel kematian tanpa batas kedua mencetak dirinya sendiri ke telapak tangan kiri Mu Chen. Bang! Saat itu menyentuh telapak tangan Mu Chen, tubuhnya bergetar tiba-tiba kemudian, warna wajahnya berubah saat benturan keras melonjak ke depan melalui meridiannya seperti air bah yang mengamuk dari telapak tangan kirinya. Kekuatan tumbukan itu penuh dengan daya rusak. Sepanjang jalan, selaput energi spiritual hancur seketika dan meridiannya tidak dapat menahan benturan tersebut. Itu menjadi sedikit terdistorsi dan rasa sakit yang mengerikan datang darinya. Keringat dingin muncul di dahi Mu Chen. Namun, dia tidak berani terganggu. Dia buru-buru mengerahkan energi spiritualnya dan menahannya lagi. Bang bang bang. Tubuh Mu Chen sepertinya telah berubah menjadi medan perang serangan balik dari segel kematian tanpa batas menghancurkan banyak pertahanan dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Rasa sakit itu membuat tubuh Mu Chen sedikit berkedut. Sialan. Rasa sakit itu sedikit memelintir wajah Mu Chen. Dia mengertakkan gigi dan mengumpat dengan keras saat dia berjuang untuk menahannya. Jika dia gagal menahannya sekarang, maka kerja kerasnya akan sia-sia. Selain itu, dia akan menderita luka parah di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang mengerikan terus-menerus keluar dari meridiannya. Mu Chen benar-benar basah kuyup oleh keringat dingin dan dia sedikit pusing karena rasa sakitnya. Hanya pada saat inilah dia benar-benar mengerti betapa sulitnya membentuk segel kematian tanpa batas yang kedua. Kekuatan serangan balik telah menembus meridian luar dan menyerang langsung ke arah aurasea Mu Chen tanpa henti. Ini membuat hati Mu Chen menjadi dingin. Jika meridiannya terluka, dia masih bisa memulihkannya. Namun, jika auraseanya hancur, itu pasti akan sangat menyakitkan sehingga dia ingin mati. Hentikan. Ketika Mu Chen memikirkan hal ini, bahkan dia tidak bisa tetap tenang dan dia mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya. Dengu. Ketika tangisan rendah bergemuruh di dalam tubuhnya, dia menyadari bahwa beberapa lampu menyala di dalam tubuhnya. Cahaya-cahaya ini tersebar di seluruh anggota tubuh Mu Chen dan tampak sangat aneh. Saat lampu-lampu ini muncul, Mu Chen merasa ada energi yang menyembur keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan benturan yang mengamuk secara langsung. Boom! Suara pemboman terdengar di dalam tubuhnya dan berdengung di telinga Mu Chen. Dia baru berhasil pulih setelah beberapa saat. Ketika dia pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah merasakan di dalam tubuhnya. Namun, dia terkejut. Karena dia menemukan bahwa serangan balik yang mengamuk itu sebenarnya diblokir. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Chen bergumam bingung.
Dia menatap dalam pikirannya pada cahaya yang memudar di dalam tubuhnya. Mungkinkah ini benar-benar denyut nadi spiritual? Tapi kenapa dia tidak bisa mengendalikannya atau bahkan hanya merasakannya? Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa dan dia hanya bisa mengeluarkan tawa pahit sepertinya ada semacam rahasia di dalam tubuhnya. Mu Chen menekan pikiran-pikiran ini di dalam hatinya dan mengedarkan seni pagoda agung. Dia mengumpulkan energi spiritual yang tersebar di seluruh anggota tubuhnya ke dalam aura seanya. Namun, setelah energi spiritual memasuki auranya, dia dapat merasakan energi spiritual yang awalnya tenang mulai bergemuruh. Fluktuasi aneh bergemuruh di dalam hati Mu Chen. Ketika dia merasakan fluktuasi ini, Mu Chen tertegun. Kemudian, kejutan yang menyenangkan tidak dapat disembunyikan saat itu menyembur keluar dari hatinya. Ini adalah tanda energi spiritual membuat terobosan. Mu Chen membuka matanya karena terkejut dia segera mengeluarkan buah esensi lelah lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengedarkan seni pagoda besar dan menyempurnakan energi spiritual yang hangat dan sejuk. Energi itu akhirnya berubah menjadi energi spiritual hitam pekat yang tanpa henti memasuki auranya. Kedua energi spiritual dengan cepat menyatu dan sebuah seruan gembira terdengar di dalam aura Sea Mu Chen. Saat teriakan gembira ini terdengar, Mu Chen dapat merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih padat dengan cepat. Peningkatan ini berlangsung cukup lama sebelum berhenti. Energi spiritual hitam gelap seperti gugusan bintang di dalam tubuh Mu Chen tampak berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Di dalam tenda, Mu Chen membuka matanya dan wajah tampannya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dan segel gelap berkedip-kedip di kedua telapak tangannya. Dia berhasil membentuk segel kematian tanpa batas yang kedua. Mu Chen menyeringai dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak hanya memadatkan segel kematian tanpa batas kedua, dia bahkan memanfaatkan kesempatan ini dan menerobos lagi. Dia maju ke tahap gerakan spiritual tahap akhir. Merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih padat, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Panen malam ini telah jauh melampaui ekspektasinya sendiri. Tepat ketika Mu Chen senang karena terobosannya, Guru Mo juga membuka matanya di tenda lain. Matanya menatap terkejut ke arah tenda Mu Chen dan dia langsung tersenyum. Si kecil ini benar-benar mengesankan.